إله إلا الله محمد رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي كتب علينا الصيام كما كتب على الذين من قبلنا لعلنا تتقون. الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومواله. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, supaya tidak ada dusta di antara kita, saya perlu jelaskan. Penceramah hari ini tidak bisa hadir karena sesuatu hal, jadi ini menggantikan. Ya, semoga akar tidak kalah dengan rotan. Baik. Sebetulnya saya punya jadwal tapi tanggal 29. Tapi karena tanggal 29 sudah mudik, dimajukan hari ini. Ada hikmahnya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, topik yang ada di saya di tanggal 29 besok itu berbicara tentang bagaimana Al-Quran berbicara tentang kehidupan berbangsa dan bernegara. Ini topik tarawih ini atau subuh ini berat-berat semua, ini materi-materi kuliah. Kalau saya menyampaikan bagaimana Al-Quran berbicara tentang kehidupan berbangsa dan bernegara, itu 2 semester. Ya. Itu kan sama saja mencari ayat-ayat yang berkenaan dengan 2 topik besar, yaitu kehidupan berbangsa dan kehidupan bernegara. Jadi ada variabel bangsa, ada variabel negara, dan ada variabel Al-Quran. Al-Quran jumlahnya 6.236 ayat. Itu yang mau diselesaikan dalam 15 menit. Ya. Tapi oke, daripada tidak, seberapa pun kita coba. Jadi kalau berbicara tentang bangsa, itu berbicara tentang sosial, masyarakat, ya, komunitas yang ada dalam sebuah wilayah. Itu bangsa. Bisa saja bangsa di Eropa, bangsa di Asia, bangsa di Australia, segala macam, termasuk di Indonesia, bangsa. Jadi tekanannya itu lebih kepada kehidupan antara personal. Tapi kalau bernegara itu ada juga dimensi kemanusiaan sosialnya, tetapi lebih banyak, lebih besar porsinya kepada bagaimana manajemen pengelolaan negara. Kalau kita berbicara tentang bangsa, berarti bagaimana akhlak atau bagaimana Al-Quran berbicara tentang hubungan antara manusia di dalam sebuah negara. Ya, tetapi kalau bicara tentang negara, berarti bagaimana Al-Quran membincangkan tentang tata kelola negara. Tentu banyak sekali aspek yang bisa dibicarakan tentang negara. Bentuk pemerintahan, ya, bentuk negara, sistem pemerintahan, lembaga negara, eksekutif, legislatif, yudikatif, bahkan partai politik pun dibahas dalam Al-Quran. Jadi banyak sekali topik yang bisa dikaji tentang negara dan bagaimana Al-Quran berbicara tentang itu. Nah, agar penjelasan ini mencakup kedua-duanya, maka kita coba membahas apa yang menjadi prinsip yang harus dipegang di dalam kehidupan berbangsa dan tata kelola negara. Nah, ini kita bicara bagaimana Al-Quran berbicara tentang kedua hal itu sekaligus. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, Al-Quran itu sudah menjadi postulat, ya. Dia mencakup, akan membahas segala hal. Tidak ada satupun persoalan yang tidak terbahas dalam Al-Quran. Bisa saja pembahasannya itu universal, bisa saja dalam bentuk yang agak detil, ya. Misalnya keadilan universal, kemanusiaan universal, amar ma'ruf universal. Tetapi hal-hal misalnya pembagian warisan itu dijelaskan secara detil, 1/2, 1/4, 1/6, 1/8, 2/3 dan seterusnya. Itu agak detil. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, ada 7 prinsip yang harus dipegang di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ya, ini calon-calon negarawan, mahasiswa-mahasiswa. Ya.
Jadi yang pertama apa prinsipnya? Prinsipnya yang pertama adalah apa yang disebut dengan prinsip tauhid. Jadi tauhid itu artinya mengesahkan Tuhan. Memang kadang-kadang kalau kita masukkan konsep tauhid ini di dalam perbincangan tentang bangsa dan negara, terkesan ini nanti radikal, ya, teroris, fundamental. Ini persoalan diksi saja. Tauhid itu kan bahasa Arab. Kalau di Indonesia kan itu ya artinya pengesaan. Pengesaan itu artinya apa? Jangan ada dua matahari terbit. Jadi pastikan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ini kita mengacu kepada standar nilai yang tunggal, dan itu menjadi standar nilai yang diakui kebenarannya oleh setiap orang, setiap komunitas, setiap wilayah gitu. Itu yang disebut dengan sesuatu yang universal gitu. Jadi maksudnya apa? Tauhid di sini pastikan bahwa dalam kehidupan negara itu kita mengacu kepada standar nilai yang memang itu ditentukan oleh Tuhan. Karena secara ontologis dunia ini milik Tuhan, bukan milik kita. Sehingga Tuhanlah yang lebih tahu bagaimana dunia ini dikelola gitu loh. Itu yang harus masuk dalam kepala bagi orang-orang yang beragama seperti kita di timur ini. Beda dengan konsep orang-orang yang anti Tuhan, ateis, komunis. Dia tidak percaya ada Tuhan. Bahkan Tuhan dikatakan atau agama dikatakan sebagai candu atau ekstasi gitu loh. Jadi kita sadar betul bahwa hakikat keberadaan kita di dunia ini adalah ada di dunia yang diciptakan oleh Tuhan. Maka apapun aktivitas kita di dunia ini harus merujuk, merefer atau berfootnote kepada apa titah Tuhan. Itu namanya menghadirkan Tuhan sebagai satu-satunya pemilik standar nilai. Itu namanya tauhid. Dan itu tidak harus secara formalitas, secara formal, secara resmi disebut misalnya apa? Negara Islam. Kemudian apa lagi? Peradilan Islam. Jangan-jangan nanti ada ceramah Islam, ya, Islami maksudnya. Jadi bukan simbol-simbol seperti itu yang diketengahkan, tetapi substansi. Misalnya apa? Negara yang Islami, bukan negara Islam. Negara Islami artinya apa? Negara yang memang mencerminkan ajaran-ajaran Islam. Yang nanti kita bahas ada 7 itu. Ya. Yang tadi pertama sudah ada tauhid. Jadi tidak perlu bekerja keras lagi untuk menambahkan kata Islam di belakang kata negara, gitu loh. Tidak perlu negara Islam, tapi biarkan saja negara Indonesia, Pancasila, tetapi kontennya adalah Islami. Ya. Maka ketika ada Pancasila, tidak ada yang menjadi keberatan dari sila-sila itu oleh dalam pandangan agama Islam. Kenapa? Ketuhanan. Ya sudah, tauhid, ya, kemanusiaan. Ya, kita diajarkan untuk saling tolong-menolong, persatuan, wa'tasimu bihablillahi jami'a, kerakyatan, wasyawirhum fil amri, keadilan, kunu qawwamina lillahi bil qist. Jadi saya kira substansi itu jauh lebih penting di tengah komunitas yang plural daripada kita bicara formal gitu loh. Jadi ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang pertama yang harus kita pegang di dalam kehidupan berbangsa bernegara itu adalah bagaimana kita memastikan ada di dalam track firman Tuhan, maunya Tuhan, yang itu sudah dituangkan di dalam kitab suci, Quran atau sunnah Rasul. Itu yang pertama. Jadi sekali lagi, prinsip tauhid hanya satu nilai. Karena kalau nilai manusia yang kita perjuangkan sebanyak kepala itu, maka sebanyak itu pula penjelasan tentang nilai yang dia inginkan. Walaupun kepala sama hitam rambutnya, tetapi isi di dalam kepala siapa yang tahu? Ya, makanya hati-hati dengan apa yang dipikirkan oleh manusia, karena biasanya tidak memiliki standar tunggal, tetapi standar yang majmu'. Yang kedua prinsip yang harus kita pegang adalah adalah. Adalah itu artinya adlun, keadilan. Apa itu keadilan? Wad'u syai' fi mahalli. Menempatkan sesuatu secara proporsional.
Jadi keadilan tidak selamanya sama besar, sama berat, sama ringan, tidak. Tetapi bisa jadi keadilan itu justru tidak sama besar. Contohnya, kalau seorang punya anak dua, satu TK, satu perguruan tinggi, apakah jajannya sama-sama 10.000 sehari? Kalau yang mahasiswa kurang, beli rokok aja habis tuh. Tapi buat TK, 10.000 mau jajan apa? Nggak habis-habis. Jadi keadilan itu apa? Sebuah perbuatan atau sebuah sikap, sebuah tindak tanduk yang mencerminkan rasa kepuasan bagi segala pihak. Nah, itu dia. Sama dengan ketika kita mau berceramah, sudah jelas audiensnya sudah ngantuk-ngantuk, tapi masih ngotot penceramahnya untuk menambah sampai 2 jam. Itu tidak adil. Ya. Jadi tempatkan sesuatu pada tempatnya. Adalah mayoritas muslim di Indonesia, tentu porsi perhatiannya harus lebih besar. Masa disamakan dengan minoritas? Itu adil juga, ya. Nah, ini besok akan terjadi keadilan juga nih besok ketika sistem pengaturan transportasi mudik yang diperkirakan 85 juta orang akan mobile karena sudah menumpuk 2 tahun tidak mudik. Maka ada kebijakan dari Korlantas bahwa jalan yang dari Jakarta, tol menuju timur, Indonesia bagian timur, bagian Jawa bagian timur, itu nanti akan diberlakukan one way. Artinya apa? Tidak ada kesempatan bagi yang dari timur menuju ke barat menggunakan jalan tol. Itu jangan dilihat sebagai sebuah perlakuan diskriminasi, tidak, tetapi itu memang tuntutan untuk menempatkan situasi yang tidak memungkinkan kalau seandainya diberlakukan seperti biasa. Bayangkan orang keluar dari Jakarta sekian juta mobil itu untuk melewati hanya bagian katakanlah yang menuju ke timur sebelah. Saya kira itu akan terjadi penumpukan. Nah, jadi Bapak Ibu, itu bisa dilihat sebagai sebuah keadilan. Ya. Jadi prinsip yang kedua yang harus kita pegangi dalam hal apa saja. Ya, ketika kita di kampus, di kantor, di mana saja, di pasar, itu keadilan itu harus menjadi prinsip, ya. Jadi tempatkan sesuatu pada tempatnya. Itu yang kedua. Yang ketiga, amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf nahi mungkar diartikan apa? Selalu berorientasi kepada terciptanya kebaikan dan menepis sejauh mungkin ketidakbaikan. Itu harus dipikirkan. Jadi ketika ada yang berprofesi sebagai influencer, buzzer, itu harus hati-hati. Apakah aktivitas itu mengarah kepada kemakrufan atau justru menimbulkan keperpecahan misalnya gitu. Jadi tidak hanya berorientasi dapat bulanan 3,5 juta ya. Itu kalau yang buzzer ecek-ecek. Kalau yang sudah berkelas itu bisa di atas itu. Jadi maksudnya apa? Pastikan tingkah laku kita dalam kehidupan berbangsa, sesama anggota masyarakat ataupun bernegara sebagai bagian dari sebuah negara itu hanya berorientasi kepada mewujudkan kemakrufan. Ma'ruf itu sesuatu yang baik yang memang dikehendaki oleh masyarakat. Jadi ma'ruf itu dikenal. Apa yang menjadi kebaikan yang dikehendaki oleh orang banyak di republik ini, yaitu yang diwujudkan. Jadi amar ma'ruf dan nahi mungkar, mengeliminasi atau memfilter kemungkinan-kemungkinan munculnya ketidakbaikan atau kerusakan. Nah, jadi Bapak Ibu, luar biasa Islam itu memberikan nilai sebagai prinsip yang tentunya kalau diamalkan secara konsisten dan istiqomah itu ini akan memberikan dampak yang luar biasa bagi negara kita. Tetapi faktanya semua nilai-nilai itu nanti yang sebentar lagi kita lengkapi itu kalah dengan kepentingan-kepentingan pragmatis, kepentingan-kepentingan jangka pendek. Yang intinya semuanya adalah materialistik. Jadi yang pertama tadi tauhid, yang kedua adalah keadilan, yang ketiga amar ma'ruf nahi mungkar. Lalu yang keempat ta'awun. Jadi prinsip menolong. Ya, kalau memang masyarakat ini sudah tidak tertahankan untuk mudik karena sudah tertahan selama 2 tahun, maka diberikan keran mudik dengan beberapa persyaratan. Itu sebagai sebuah upaya untuk menolong masyarakat yang mungkin merindukan kampung halamannya.
tentu dengan berbagai persyaratan. Jadi tolong menolong itu saling membantu, tidak ada yang dibiarkan di dalam kesulitan, di dalam ketidakmampuan. Jadi prinsip kita kan di dalam kehidupan ini membantu itu sebagai sebuah investasi gitu ya. Jadi tidak hanya bernilai membahagiakan orang, tetapi juga akan bernilai secara esoteris, secara spiritual, bahwa itu akan menjadi investasi kebaikan. Jadi ketika ada budaya tolong menolong, maka sesuatu yang berat menjadi ringan, sesuatu yang jauh menjadi dekat, ya, sesuatu yang susah menjadi mudah. Bukankah sapu lidi itu baru bisa menyapu sampah kalau dia saling tolong menolong gitu ya, membantu satu sama lain sehingga menjadi sebuah satu lidi yang bisa sapu lidi yang bisa menyapu sampah. Jadi itu yang keempat, ta'awun. Ya, apapun aktivitas kita, pastikan itu dalam kerangka menolong, tidak hanya menolong orang lain tapi juga menolong diri sendiri. Lalu yang kelima, apa yang disebut dengan konsep atau prinsip egaliter. Ya. Jadi egaliter itu musawah, sawaun alaihim, kan ada ayat itu, artinya kesamaan. Jadi kita, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, hidup di Indonesia ini ditakdirkan dalam takdir pluralitas yang luar biasa, keberagaman yang luar biasa banyaknya. Ada yang tinggal keragaman dari sisi wilayah, misalnya tinggal di wilayah pegunungan, pantai, perkotaan. Ada lingkungan yang berbeda-beda, lingkungan elit, ada real estate, ada lingkungan sederhana, lingkungan yang sangat-sangat sederhana. Ya, jadi rumah sangat sederhana sehingga selonjor saja susah. Kira-kira begitu. Jadi itu keragaman yang ada di kita. Ada lagi keragaman suku. Indonesia punya kurang lebih 300 suku. Ada Batak, ada Aceh, ada Jawa, ada Minang, ada Papua, ada Sulawesi, segala macam. Kemudian kita punya keragaman bahasa. Di Indonesia ini ada 810 bahasa. Ya, untuk mengucapkan terima kasih saja bisa pakai matur nuwun, hatur nuhun, tarimo kasih, makasih. Ya. Kemudian ada lagi horas. Ya. Jadi luar biasa keragaman. Jadi ada suku, ada bahasa, ada bangsa, bahkan ada agama, ada Islam, Kristen, Katolik, Protestan, Konghucu, segala macam. Jadi maksudnya apa? Prinsip musawah itu sangat-sangat vital posisinya itu. Jadi keragaman itu semua tidak menjadi sebagai faktor yang membedakan antara satu sama lain. Jadi tidak ada kehormatan akibat keragaman itu. Jadi jangan pernah mencari mana yang terbaik di antara yang beragam itu. Seperti yang disalahpahami oleh kebanyakan kita tentang hadis bahwa umatku, kata Nabi, akan terbagi-bagi di dalam 73 golongan, lalu hanya satu yang selamat. Lalu kita mengklaim bahwa sayalah yang satu itu. Sehingga menegasikan orang lain, suku lain, bangsa lain. Tidak, karena sesungguhnya yang dikatakan Nabi satu yang selamat itu apa? Siapapun dari 73 itu, sepanjang dia mengikut Quran dan hadis, itu selamat. Berarti kan ada kemungkinan 73 itu selamat semua. Yang penting apa? Kitab Allah wa sunnah Rasul. Ikutin itu. Bukan karena benderanya merah, kuning, bukan. Bukan karena ormasnya yang paling banyak pengikutnya, NU misalnya. Bukan pula Muhammadiyah, bukan. Bisa jadi semuanya masuk karena apa? Yang dipegang itu adalah Kitabullah wa sunnatur Rasul gitu loh. Jadi jangan berpikir untuk menjadi yang terbaik, terbanyak, yang menjadi istilahnya apa? Ingin menjadi terbesar itu. Tidak, karena Allah tidak menghendaki ketunggalan. Allah tidak menghendaki keseragaman. Dalam surah An-Nahl 93 Allah berfirman, "Walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidah." Andai Allah mau, kita itu akan diciptakan satu bentuk, satu rasa, satu kulit, putih semua. Stres juga tuh melihat orang sama semua itu. Enggak ada seninya, anak muda bilang gitu. Jadi apa? Allah memang sengaja menciptakan pluralitas itu. Kulit berbeda, ya, bahasa berbeda, agama berbeda. Apa maksudnya? Supaya kalian saling menambah ilmu,
saling mengenal gitu loh, dita'arufu gitu. Jadi tidak ada klaim bahwa suku Jawa terbaik, lebih baik daripada suku Minang misalnya gitu. Tidak ada begitu. Jadi jangan pernah berpikir seperti itu. Nah itulah makanya prinsip musawah, semua itu sama di mata Allah. Ya, ibadah haji itu dalam rangka mengembalikan kesamaan orang secara manusia dalam pandangan Allah. Tidak ada pembedaan kasta sosial gitu loh. Itu haji kan begitu, diputihkan semua pakaiannya, diihramkan, ditampa jahitkan. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu prinsip yang ke-5. Jadi tauhid, adalah, amar ma'ruf nahi munkar, ta'awun, kemudian musawah. Nah, kemudian yang ke-6, ini yang agak ramai diperbincangkan, apa yang disebut dengan tasamuh. Tasamuh itu toleransi. Jadi toleransi itu sebuah sikap di mana kita mengetahui ada eksistensi lain sembari kita melakukan pembiaran terhadap eksistensi itu alias tidak diganggu gugat, ya. Itu dia toleransi itu apa? Paham, mengerti, tidak mengganggu, tidak merendahkan. Itu toleransi. Jadi ya bukanlah toleransi yang dikatakan toleransi itu kalau minggu ini kita ke gereja bareng, besok ke masjid bareng. Bukan. Itu bukan toleransi. Ya, itu namanya ya batagor ya, campur-campur gitu. Jadi biarkan saja orang menjalankan agamanya dengan baik ya, menjalankan kepercayaan tanpa harus diganggu. Itulah toleransi yang sesungguhnya. Nah, yang penting di dalam toleransi itu apa? Tidak mengorbankan prinsip tadi itu. Ada contoh menarik dari Rasulullah ketika menunjukkan bagaimana toleransi. Tatkala Rasulullah akan berumrah ke Mekah dari Madinah, tetapi ditahan oleh orang Mekah, ya, alias tidak boleh melakukan umrah. Maka pendek cerita terjadilah sebuah negosiasi di mana akan ada kemungkinan Rasulullah boleh umroh tetapi dengan beberapa persyaratan. Pertama persyaratannya apa? Dibuat perjanjian. Lalu maka perjanjian itu dibuat pertama kali dengan pembuka kalam atau kalimat pertama Bismillahirrahmanirrahim. Rasul menghendaki begitu, tetapi orang Quraisy, ngapain saya pakai Allah Ar-Rahman Ar-Rahim? Saya kan tidak percaya, hapus. Kata Rasul, ya sudah hapus saja. Tapi sahabat kebakaran jenggot tuh. Ya, kenapa? Karena kok bismillah dihapus. Tapi Rasul berpikirnya panjang. Apa sih susahnya menghapus kalimat bismillahirrahmanirrahim dalam secari kertas perjanjian dan itu bisa ditulis di dalam puluhan halaman kertas yang lain gitu. Yang penting apa? Kita bisa masuk ke Mekah untuk umroh. Mana yang lebih penting? Mempertahankan kalimat bismillah tapi nggak bisa masuk Mekah untuk umroh, atau kita abaikan itu tapi bisa berumroh. Itu yang disebut dengan toleransi, itu mengalah untuk melangkah. Jadi bukan menang-menangan. Kemudian syarat kedua apa? Di situ dituliskan bahwa pihak-pihak yang berjanji atau bermufakat adalah ini adalah antara Rasulullah Muhammad SAW dan penduduk Mekah. Penduduk Mekah protes lagi. Kami nggak percaya Rasulullah SAW. Jangan tulis saja cukup Muhammad. Ini perjanjian antara Muhammad dan penduduk Mekah. Lagi-lagi Rasulullah bilang apa? No problem, man. Biarkan saja. Ya, Rasulullah SAW tidak usah ditulis di kertas, tapi 1400 abad sampai 1400 tahun, 14 abad sampai hari ini masih disebut orang. Luar biasa Rasulullah itu. Ya, ada lagi syarat ketiga. Syaratnya apa? Semua penduduk Mekah yang sudah terlanjur ikut Rasulullah ke Madinah pulangkan. Ya, semacam dideportasi gitu. Ya, tetapi kemudian kalau ada orang-orang yang masuk ke Mekah, orang Madinah yang masuk Mekah, itu nggak boleh kembali ke Madinah. Oh, luar biasa itu. Jadi persyaratan yang nyaris dikatakan impossible dalam pikiran sahabat, tetapi oleh Rasul nggak apa-apa. Jadi itu toleransi. Jadi bukan lalu toleransi seperti kita ikut beribadah di gereja, itu kan mengganggu orang beribadah. Mereka juga diajak ke sini, ngapain? Jadi biarkan mereka dengan keyakinannya tanpa ada penggangguan satu sama lain. Itu toleransi. Ya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah,
terakhir, prinsip yang harus dipegang oleh siapapun yang hidup di dalam berbangsa dan bernegara adalah apa yang disebut dengan prinsip hurriyah. Hurriyah itu artinya ahror, kemerdekaan. Maksudnya apa? Bahwa kita harus selalu berorientasi melakukan hijrah, perpindahan dari situasi yang tidak ideal menuju ke ideal gitu loh. Jadi progres gitu loh. Bukan involve jalan di tempat. Jadi kalau begitu maka betul kata hadis, barang siapa yang hari ini kehidupannya sama dengan tahun kemarin, rugi. Dia harus hari ini harus lebih baik daripada yang kemarin. Itu namanya progres. Nah, ini diwakili oleh konsep prinsip hurriyah, memerdekakan. Misalnya apa? Bagaimana supaya masyarakat tidak bodoh terus? Jadi kita harus bisa memberikan informasi supaya terjadi pencerahan. Itu namanya merdeka dari ketidaktahuan menjadi tahu. Itu hurriyah. Jadi bukan dimaksud hurriyah itu membuat negara merdeka di Indonesia, itu makar ya. Jadi ketika kita hadir pagi ini untuk mendengarkan ceramah, itu sedang mengamalkan prinsip pemerdekaan itu, hurriyah. Orang-orang yang tidak hadir mendengarkan kajian atau menambah wawasan, dia akan ada di dalam kekurangan informasi. Setidak-tidaknya informasi ini dia tidak tahu. Artinya apa? Dia masih satu langkah di belakang kita. Sementara kita sudah melakukan pemerdekaan itu. Ingat, yang namanya kajian, yang namanya bacaan, literasi, diskusi, itu sebetulnya asupan makanan buat otak. Jadi kita oleh Allah dicipta oleh 3 modal dasar. Ada jasmani, maka pemenuhan asupan makanannya hal-hal yang bersifat jasmani. Makan, minum, tidur. Tapi kalau yang kedua, Allah cipta kita dengan bekal otak. Apa makanan otak? Informasi, wawasan, bacaan, diskusi. Jadi orang yang malas pengajian, otaknya kelaparan. Ya. Lalu yang ketiga, kita dibekali oleh Allah hati. Apa asupan makanan hati? Ibadah. Saya sebetulnya ingin menyampaikan juga ibadah, tapi waktunya sudah terlalu panjang ini. Jadi apakah memang ibadah yang kita lakukan sudah menghilangkan dahaga hati? Nah, ini soal nih. Kan banyak juga orang minum tapi nggak hilang minumnya karena salah minum. Makan tapi nggak hilang laparnya karena salah makan. Bisa jadi kita ibadah tapi salah ibadah. Oke, kita tinggalkan itu. Terakhir, mari kita pegang prinsip hurriyah tadi itu. Pokoknya ada orang nggak tahu, kita kasih tahu. Itu namanya memerdekakan. Ya. Ada orang kekurangan, kita bantu memerdekakan. Jadi intinya apa? Hurriyah itu ya memerdekakan situasi dari minus menjadi plus, kurang menjadi lebih. Itu namanya hurriyah. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya kira itulah 7 prinsip yang harus kita pegangi dalam kehidupan berbangsa maupun pada saatnya nanti menjadi negarawan. Insya Allah dengan ke-7 prinsip itu tidak ada yang akan dikadrunkan oleh negara itu. Tidak ada yang pandang radikal. Justru negara merasa berhutang budi, beruntung dengan konsep prinsip ini. Karena apa? Negara terbantu untuk mewujudkan cita-citanya. Sekali lagi, 7 prinsip itu apa? Tauhid. Pastikan kita ada dalam order Tuhan, bukan dalam order setan. Yang kedua, pastikan kita membawa misi keadilan. Yang ketiga, amar ma'ruf. Yang keempat, semangat menolong. Yang kelima, kesetaraan. Keenam, toleransi. Dan yang ketujuh, pemerdekaan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat berbangsa dan bernegara dengan ke-7 prinsip itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah.